Oke, saudaraku, belum apa udah ketawa ya. Kadang-kadang ayah ini rumit. Ini kumisnya udah kepanjangan ibu nih, perlu dipapras nih. Enggak, ayah mau jelasin masalah di Cikampek ya. Di Cikampek kan kita mendapatkan tantangan yang lumayan berat terkait dengan komplainan yang dituangkan di Google Map ya, juga terkait dengan kualitas pijitan yang masih di peringkat kelima. Kalau bekamnya insya Allah peringkat 1 ya, peringkat 1 sekarang dipegang oleh Kang Ridwan. Warto mungkin peringkat 2 ya. Mungkin Ustadz Dikri masih peringkat 3. Sama Ustadz Fai juga peringkat 3. Ya. Karena apa? Dika itu masih diklat. Ya, maka dia peringkat kelima. Padahal DHBH mau bekamnya itu jadi peringkat 1 dan pijitnya harus peringkat 1. Hanya itu caranya untuk bisa meningkatkan pelanggan, meningkatkan penjualan, meningkatkan strata, meningkatkan kompetensi. Itu ya. Jadi monggo untuk Kang Ridwan agar mendiklat terus Warto terkait dengan pijitnya yang masih peringkat 3. Kemudian Ustadz Zikri mungkin pijitnya juga masih peringkat 4. Ustadz Dafai juga mungkin pasti peringkat 4 loh. Ya. Kalau bekamnya mungkin sudah peringkat 3. Ya. Ustadz Zikri maupun Ustadz Dafai itu bekamnya baru tingkat 3. Bagaimana caranya untuk menjadi peringkat 1? Ya, itu harus. Caranya gimana? Teorinya dikuasai. Maka itu ayah minta siapa jenenge Dika ini. Dika itu harus diklat. Teori dulu hafal, jangan langsung praktek. Baca SOP-nya. Suruh baca dia SOP-nya baca. Seperti itu maksudnya loh. SOP-nya dibaca. Hanya itu cara satu-satunya untuk sesuai dengan SOP. SOP-nya dibaca, dihafal. Prakteknya juga harus hafal sebelum turun tangan ke praktek. Secara teori harus hafal di luar kepala. Itu yang akan membuat DHBH pekamnya nomor 1. Ustadz Zikri, Ustadz Dafai, ya, coba sampaikan teori diklat, teori pekamnya seperti apa supaya bisa peringkat 1. Kalau berkenan mau diklat itu harus hafal semua. Ini termasuk Kang Ridwan mungkin walaupun menguasai betul nggak tahu hafal apa enggak nomor pekamnya itu. Contohnya gini, semuanya harus hafal nih ya. Ini termasuk Ustadz Dafai, Ustadz Zikri, Mas Warto, Kang Ridwan, apalagi Dika. Praktekan, misalnya begini. Bagaimana sih proses bekam itu mulai dari saat menerima kartu sehat? Nah, itu harus hafal. Sampai ruangan terapi itu ada apa saja harus hafal. Proses dari pertama sampai terakhir, dari mulai membersihkan tubuh pasien ya sampai terakhir selesai gitu, itu harus hafal, disampaikan secara verbal dulu, baru praktek.
baru nanti akan menjadi nomor satu. Seperti di Keranggan, kalau nggak hafal pasti nggak akan nomor satu, gitu ya. Oke ya, gitu ya. Maka monggo bagi Ustadz Dikri kalau mau diklat ada loh tunjangannya tuh, TD-nya ada, kasih TD tuh. Ustadz Zafai juga begitu, dapat TD kalau mau berkenan untuk didiklat. Kalau nggak didiklat pasti akan nomor 4 nomor 3, nggak akan bisa nomor 1 pasti itu. Oleh karena itu pastikan panjenengan ikut, nanti diklat langsung dengan ayah kayak gini nggak apa-apa, tes kayak gitu. Harus hafal, kalau nggak hafal nggak akan nomor 1. Kelancarannya beda, cara berpikirnya akan berbeda, cara penanganan pasien akan berbeda. Maka jadilah nomor 1 agar DHBH di Cikampek mau di Keranggan pekamnya nomor 1, pijitnya nomor 1. Demikian. Oke, matur nuwun.